Pernah nggak sih kita ngerasa kayak tenggelam gitu sama lautan informasi? Hari ini kita bakal coba membekali diri kita dengan 3 aturan sederhana dari seorang ekonom supaya kita bisa melihat dunia dengan lebih jernih. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari sesuatu yang personal ya. Sebuah pertanyaan yang ternyata beneran pernah diajukan ke seorang ekonom. Nah, gimana kalau saya bilang cara berpikir untuk jawab pertanyaan tadi ternyata bisa juga kita pakai buat memahami situasi yang jauh lebih rumit. Misalnya krisis global seperti pandemi. Yap, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah toolkit mental. Sebuah kerangka berpikir yang bisa kita pakai buat memahami banyak hal, mulai dari urusan asmara sampai berita-berita heboh di seluruh dunia. Oke, aturan pertama. Dan ini menarik banget. Perangkat pertama di toolkit kita ini ternyata sama sekali bukan soal angka loh. Justru, ini tentang menyadari reaksi emosional kita sendiri. Ada istilah psikologisnya nih, namanya penalaran termotivasi. Gampangnya gini, ini tuh kecenderungan kita, seringnya nggak sadar, buat mikir demi nyari pembenaran buat kesimpulan yang emang dari awal udah kita pengen. Contohnya gampang banget. Waktu pandemi COVID-19 dulu, ingat kan, ada sebuah studi yang bilang virusnya nggak sebahaya itu. Wah, langsung deh banyak orang yang nyebarin kabar baik ini. Kenapa? Ya karena kita semua pengen banget itu jadi kenyataan kan? Bukan karena itu pandangan mayoritas para ahli. Dan ini loh, bukan sekedar kebetulan. Kadang menciptakan keraguan itu emang sebuah strategi. Contoh klasiknya industri tembakau. Mereka sengaja bikin bingung hubungan antara rokok dan kanker. Jadi, poin kuncinya di sini, langkah pertama banget buat berpikir jernih adalah tanya ke diri sendiri. Berita ini bikin gua ngerasa gimana ya? Oke, setelah kita cek emosi kita lanjut ke aturan kedua. Nah di sini kita harus mulai bertanya, informasi apa ya yang mungkin sengaja atau nggak sengaja disembunyikan? Ini sering banget loh bikin kita kejebak dalam kesalahan berpikir yang namanya bias bertahan hidup atau survivorship bias. Intinya, kita cuma fokus sama cerita-cerita yang sukses, yang selamat, dan kita jadi lupa sama mereka yang gagal karena, ya mereka nggak kelihatan. Coba deh, buka media sosial kita sekarang, isinya apa? Cerita sukses semua kan? Orang-orang hebat, bisnis yang meroket, karena memang platformnya dirancang buat itu. Contohnya ada nih, seorang pria di Kickstarter yang niatnya cuma minta $10 buat bikin salad kentang. Tahu nggak dia dapat berapa? Lebih dari $55.000. Gila kan? Lihat cerita gitu langsung pengen bikin kampanye sendiri kan? Tapi, tunggu dulu. Cerita apa yang sebenarnya nggak kita lihat di balik satu kesuksesan viral itu? Nah, ini dia yang nggak muncul di timeline kita. Puluhan ribu proyek yang gagal total, nggak dapat dana speser pun. Jadi poin utamanya adalah, kalau kita mau lihat gambaran yang sebenarnya, kita harus aktif nyari cerita-cerita kegagalan. Jangan cuma ikut ngerayain yang sukses aja. Baik, kita sampai di aturan ketiga, dan ini sering banget kita lupain. Aturan ini soal pentingnya sebuah definisi. Kadang masalahnya itu bukan di angkanya loh, tapi di kata-kata yang dipakai buat ngejelasin angka itu. Satu statistik bisa jadi salah paham total kalau kita nggak tahu persis apa yang lagi dihitung. Misalnya angka ini, 39.773. Ini adalah total kematian akibat senjata api di Amerika Serikat dalam setahun. Angka yang gede dan pastinya tragis ya. Dan karena berita sering ngaitin ini sama penembakan massal, pikiran kita langsung, oh ini pasti angka pembunuhan. Tapi bener nggak sih begitu? Ternyata kalau kita bedah datanya, ada fakta yang cukup mengejutkan. Sekitar 60% dari kematian itu adalah kasus bunuh diri. Tentu ini nggak bikin angkanya jadi nggak tragis ya, sama sekali nggak. Tapi ini benar-benar mengubah cara kita memandang masalahnya kan. Jadi kita udah punya 3 aturan nih. Pertama, sadari perasaan kita. Kedua, cari tahu cerita lengkapnya. Dan ketiga, selalu tanyakan apa yang sebenarnya diukur. Tapi toolkit ini bukan buat bikin kita jadi sinis atau jadi robot yang nggak punya perasaan. Sama sekali bukan. Tujuannya adalah sesuatu yang jauh lebih kuat dari itu. Tujuannya adalah untuk menyalakan kembali rasa ingin tahu kita. Ada kutipan bagus yang bilang, obat kebosanan itu rasa ingin tahu, tapi nggak ada obat untuk rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu inilah aturan emasnya yang jadi motor penggerak untuk semua aturan lainnya. Dan ini bukan omong kosong. Studi membuktikan kalau orang yang penasaran itu lebih mau loh ngeliat informasi yang menantang keyakinan mereka sendiri. Dan itu adalah langkah pertama menuju pemahaman dunia yang lebih akurat. Nah,
Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, khusus buat Anda. Coba pikirin deh, keyakinan mana yang sekarang Anda pegang erat-erat, yang jangan-jangan lebih didasari sama perasaan, bukan fakta? Apa ya yang bakal Anda temukan kalau Anda coba melihatnya lagi, tapi kali ini dengan rasa penasaran?